Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangen dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Tapi kali ini, karena sekarang ada tamu saya yang ahli tentang public relation. Sekarang namanya siapa? Nama saya Rizky Kiki. Maulida, panggilnya Kiki. Kiki. Iya. Kamu dosen di UPN, Di UPN Jakarta, iya. dan mengajar Jurusan komunikasi, termasuk tentang public relation. Iya. Lalu S1 di Maksudnya di UGM komunikasi, S2-nya di University of Leeds di UK. UK. Nah, mumpung ada ahlinya, kebetulan dia putrinya teman saya, Mas Subarjo Suroso, dan dulu sama-sama di Gajah Mada. Ternyata putrinya udah jadi udah jadi dosen juga. Dan kali ini mumpung dia ada, saya ingin bertanya tentang public relation dalam pemerintahan. Maksudnya saya begini nih, kalau kita lihat public relation di dalam dunia swasta sesuatu yang dianggap sangat penting dan sangat serius menggarapnya. Yeah. Makanya kalau kita lihat di dunia swasta itu orang-orang yang menangani public relation itu sangat profesional, ya. Dan begitu banyak kita lihat kursus-kursus pendidikan tentang bagaimana menjadi public relation, tapi lebih banyak berkenaan dengan dunia swasta. Menurut saya, dunia pemerintahan itu tampaknya ketinggalan dalam dunia swasta dalam konteks bagaimana menjalankan public relation. Yang ini kalau dalam dunia pemerintahan itu ada humas-humas, ada jubir-jubir. Saya sendiri pernah jadi jubir presiden waktu itu, dan menurut saya pun tidak puas dengan kinerja keseluruhan, apakah itu di kementerian, humas-humas di kementerian, atau juga sekarang ada juga juru bicara kementerian, maupun pemda-pemda atau lembaga-lembaga negara lainnya. Menurut kamu gimana? Oke, jadi gini. Jadi kalau misalnya dari pengalaman saya sebelumnya ya, jadi waktu kuliah itu dari awal emang kalau humas tuh kayak persepsinya tuh udah lebih banyak ke praktek ya, kayak nulis, ngomong, kayak gitu kan. Tapi terus dianggapnya kayak kita cuma sebagai orang yang hanya menggunakan penampilan atau speaking skill gitu. Padahal sebenarnya humas itu lebih ke manajerial gitu. Jadi kalau kita ngomong kan kita nggak mungkin asal ya. Kita kan representing our organization gitu, our institution. Jadi bisa perusahaan, bisa lembaga pemerintah kayak gitu. Jadi kalau dalam perusahaan misalnya public relation atau mereka yang bekerja dalam kehumasannya dunia swasta itu wajahnya Ya, korporasi itu, ya. wajahnya perusahaan itu. Karena swasta kan ini kayak dia tuh bergantung sama konsumen kan, sama publik. Jadi kalau misalnya swasta dapat berita yang jelek tentang perusahaannya atau misalnya dia dipecat oleh konsumen, itu kan dia bisa kehilangan pasar gitu kan. Bisa kehilangan pasar, harga saham juga bisa turun. Iya, jadi mereka harus mengolah image nih karena nyawa mereka di situ, istilahnya gitu. Kondisinya mereka di situ Nah, gitu. mestinya pemerintahan juga sama dong. Walaupun iya, karena kan sama saja tentang public image, kepuasan, walaupun produknya berbeda barangkali kalau dengan dunia swasta. Iya. Produknya pemerintahan, government services, Ya, pelayanan pemerintahan, kan, kayak gitu. sehingga kemudian ukurannya kepuasan publik Ya, terhadap pelayanan pemerintahan. juga trust juga. Trust. Ya, gitu. Jadi, Nah, kenapa di dunia pemerintahan ini sepertinya ketinggalan nih? Artinya dunia kehumasan dianggap sebagai salah satu, apalagi kalau di Pemda-Pemda, ya pegawai-pegawai yang nggak bisa di sini, nggak bisa di situ, lah, kamu kerjaan humas saja lah. ya Om, jadi gini. Nggak penting gitu. Jadi gini, kalau ini agak panjang ya Om ya. Jadi Oke, misalkan kamu punya waktu bicara. punya banyak teman lah yang dia jadi humas di kementerian. Itu udah lumayan bagus tuh Om stylenya. Maksudnya mereka emang mereka paham bagaimana bersikap gitu kan, paham bagaimana harus bikin rilis untuk media kayak gitu kan. Cuma ini emang kayak baru-baru banget kan, baru mulai ada kesadaran untuk ke situ kan. Cuman emang udah ada, cuma harus mengejar untuk yang swasta itu gitu kan. Nah, Di Pemda-Pemda menurut kamu bagaimana? nggak tahu sih Om, karena nggak pernah jadi presiden. Menurut saya lebih ketinggalan lagi. Itu tetap aja, itu kan kayak masih suatu hal yang masih ada di kayak suatu lembaga tertentu aja. Jadi maksudnya kayak kalau secara umum tuh orang masih nganggapnya humas itu sebagai hal yang mudah gitu, hal yang bisa dilakukan secara asal-asalan aja gitu. Jadi kayak orang yang nggak keterima di manapun, yang nggak punya keterampilan apapun dimasukin ke humas, jadi kayak tempat buang-buangan gitu kan. Ruangannya kayak di ruangan seperti yang dekat toilet gitu-gitu kan. Nah, kalau itu yang bikin saya sebagai mantan jubir yang merasa profesi saya juga dekat dengan kehumasan, itu kok
merasa ini mestinya kami yang ada di pemerintahan lebih profesional, tidak kalah dengan dunia swasta Iya, dong. sebenarnya penting karena lebih ke kayak public service gitu, kayak tadi Om Andi bilang kan. Jadi kayak pemerintah itu kan punya tugas ya, punya kewajiban untuk melayani masyarakat gitu. Sementara humas itu dia dapat menjadi semacam kayak jembatan gitu antara si pemerintah dengan para public stakeholder-nya itu masyarakat. Yang kemarin dia memilih pemerintah lah waktu dulu dia vote gitu kan. Gitu, terus kemudian misalnya dia berhak dapat layanan yang bagus gitu. Ketika layanan itu nggak bagus gitu kan, nah gimana bisa sampai ke orang yang menjadi penanggung jawabnya? Nah di situ humas tuh masuk sebagai penyebatani itu. Jadi kayak mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian memberikan feedback. Jadi dua arah, jadi nggak cuma searah aja kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar kami dari lembaga memberikan informasi, tapi kami juga harus menerima informasi dari masyarakat, kemudian merespon. Apalagi kalau dalam dunia pemerintahan, feedback dari masyarakat ini penting juga. Oleh karena walaupun juga dalam swasta juga penting, tapi menyangkut langsung karena ini hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan. Tapi mendapatkan juga jawaban terhadap apa yang ingin diketahui. Yang karena itu kadang-kadang kalau saya lihat humas pemerintah sifatnya satu arah, hanya memberikan informasi tapi tidak ingin menerima feedback, tidak ada, bahkan wartawan yang ada pun tidak diberi kesempatan untuk bertanya sehingga mendapatkan jawaban. Wartawan ini menjadi wakilnya masyarakat. Iya benar, jadi udah hak publik sebenarnya untuk bisa menyampaikan pendapatnya, terus dapat informasi juga yang mereka butuhkan. Pertanyaan saya adalah, apakah dalam dunia pendidikan public relation dalam dunia publik juga bagian dari yang diajarkan, atau kalau kamu ngajar mahasiswamu siap untuk menjadi public relation, untuk bekerja di public relation di dunia swasta aja? Ini menarik banget Om. Jadi ketika sebelum di Inggris gitu kan, waktu sebelum saya ke Inggris, sebelum saya ke UK itu, ya saya tahu tuh PIAT lebih banyak kayak kita bikin press release, kita bikin media relation, tanpa ada konteks dari satu company tertentu. Jadi kayak kita mindset itu lebih kayak ke perusahaan, humas perusahaan gitu kan. Tapi nggak pernah kepikiran kalau ada humas untuk lembaga non-profit kayak yayasan, terus misalnya kayak partai politik misalnya, atau misalnya lembaga pemerintah, itu nggak pernah ada. Baru ketika saya di Inggris, saya ketemu sama dosen saya waktu itu, dia benar-benar kayak membuka pintu wawasan saya. Dia bilang kalau humas tuh nggak cuma itu gitu. Ternyata juga public relation kan juga itu sebuah ilmu yang bisa diterapkan pada berbagai macam lembaga, yang bedanya cuma produknya aja beda-beda. Kita play the discourse malah sebenarnya kita memainkan suatu diskursus dari suatu publik gitu. Jadi kalau misalnya ada isu gitu kan, yang bisa bikin isu itu jadi hot tuh kan humasnya gitu. Apalagi kalau krisis, manajemen krisis dalam public relation, tiba-tiba perusahaan kita atau sebuah lembaga publik pemerintahan, apakah di Pemda atau kementerian, tiba-tiba ada isu-isu yang viral yang negatif terhadap kementerian, bagaimana menjawabnya dengan publik tanpa harus seperti kelihatan ngeles-ngeles yang nggak jelas, dan orang tahu bilang, wah ini ya nggak benar kan gitu. Itu kan pentingnya di situ tuh. Jadi siapa sih yang bisa memberikan memikirkan apa sih yang harus bagaimana kita sampaikan ke masyarakat gitu kan. Siapa sih yang bisa dia memetakan isu gitu kan. Kira-kira kalau si kebijakannya bikin kebijakan yang A gitu kan, kira-kira gimana sih impact-nya ke masyarakat, gimana responnya, itu kan yang bisa memetakan isunya kan cuma humas gitu yang punya sense untuk ke situ kayak gitu kan. Nah itu jadi tugasnya tuh sangat berat untuk usaha krisis. Jadi kayak pertama dia memetakan isu yang terjadi, kemudian dia ketika terjadi dia harus cari apa sih mitigasinya kalau misalnya ternyata beritanya tuh jadi jelek gitu, jadi jelek perusahaan atau isu-isunya kayak gitu. Apa mungkin kalau di pemerintahan semua orang terlalu menekankan pada komunikasi politik, bukan sekedar public relation? Nah itu dua hal yang berbeda, ya benar. Kan begitulah. Iya benar. Padahal public relation menurut saya dalam dunia publik atau dalam pemerintahan mestinya adalah memberikan informasi kepada publik, melayani publik, bagaimana publik ingin tahu tentang bagaimana kebijakan itu, dampaknya, proses-prosesnya barangkali, dan kemudian juga publik ingin tahu juga kalau publik ada komplain tentang sebuah kebijakan-kebijakan, lalu bagaimana bagaimana menjelaskannya kepada publik. Dan kadang-kadang kalau memang terjadi krisis harus pula dijelaskan dengan proses yang jelas pula, dengan baik pula. Jangan sekedar bilang shut up aja atau aduh nggak usah komplain, nggak usah ini sudah pemerintah atau no comment atau segala macam. Itu memperlihatkan ketidaksiapan dari humas-humas pemerintahan. Satu lagi jadi ini kayak lebih kedua arah ya. Jadi dari masyarakat sendiri pun kayak mereka udah kayak menerima kalau ternyata kalau kita tuh selamanya
tidak akan mendapatkan pemerintahan yang bagus. Menurut saya misalnya ya, ini contoh aja nih. Humas COVID. Satu arah kalau saya lihat tiap kali pengumumannya satu arah, tidak ada semacam memberikan kesempatan pada wartawan untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak publik tentang COVID. Tapi kalau semuanya hanya pengumuman satu arah dari Humas COVID, bagaimana kita sebagai rakyat yang ingin tahu, tidak ada yang mewakili kita untuk bertanya. Lalu bagaimana mendapatkan penjelasan yang baik tentang berbagai pertanyaan-pertanyaan publik? Iya benar. Jadi kalau COVID itu saya agak punya pandangan juga sih. Jadi kemarin tuh kan kalau COVID itu kan masalah kita adalah di bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan. Itu kan susah kan mengontrolnya itu kan gitu kan. Nah sementara kebanyakan pesan yang kita dapatkan adalah cuman kayak perkembangan angka-angkanya aja. Jadi hari ini berapa orang yang positif, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang gitu kan. Tapi nggak ada kayak misalnya ajakan untuk merubah masyarakat jadi, oh Anda harus cuci tangan nih, Anda harus harus jaga jarak gitu, dengan cara yang lebih interaktif. Jadi hanya lebih ke data aja. Cuma tahu yang hari ini berapa kemudian udah gitu aja. Tapi kayak nggak ada gitu kayak untuk bikin kita. Sekarang menurut kamu apa yang harus dibenahi dalam kehumasan sektor pemerintahan? Ya ini secara umum berarti kalau pemerintah kan luas banget ya Om ya. Jadi ada yang pusat, ada yang daerah gitu kan, ada yang lembaga publik yang non bikin kebijakan gitu kan. Nah itu berarti lebih ke mindset sih secara keseluruhan gitu. Jadi bagaimana orang menganggap humas itu sebagai hal yang penting gitu. Kemarin COVID itu udah sebagai suatu gateway, suatu jalan masuk untuk kita tahu bahwa ternyata komunikasi itu penting loh dari pihak yang punya punya kebijakan gitu kayak gitu kan. Nah kemudian dari situ harusnya kita bisa masuk lagi. Ternyata nggak cuma saat COVID, sehari-hari pun kita harus tahu loh. Dari masyarakatnya kita harus punya kayak awareness, punya keinginan untuk mengetahui kebijakan di pemerintahan kita. Dan dari publiknya, dari institusinya juga mereka harus bisa secara interaktif menyampaikan apa yang perlu nggak ada semacam, kalau saya lihat tuh banyak sekali kursus-kursus public relation, tapi biasanya yang ikut kursus pegawai-pegawai swasta. Perlu nggak ada semacam perlu. itu buat pegawai-pegawai pemerintahan yang bertugas di kehumasan? Perlu. Jadi sebenarnya udah banyak ya. Jadi kayak tapi mungkin lebih nggak cuma skill aja. Jadi nggak cuma sekedar keterampilan berbicara atau keterampilan misalnya menulis, tapi juga keterampilan misalnya memanage krisis misalnya atau manage bagaimana sih kalau ada kasus kayak gini kita mau bikin pesan untuk solving the problem itu kita ngomongnya gimana sih? Jadi kayak lebih ke keterampilan untuk the way of thinking gitu. Lebih ke manajemen skill-nya gitu. Oh begitu. Iya, Public speaking perlu juga nggak? Perlu. Tapi itu kayak cuma satu skill doang gitu. Kayak teknis banget kan. Jadi sebenarnya harus kita galakkan lebih ke manajemennya dulu, manajemen komunikasi, bukan sekedar skill komunikasi. Ada nggak di universitas membuka semacam kursus untuk public relation di bidang pemerintahan? Saya rasa itu perlu. Iya, sehingga kemudian Pemda ataupun juga kementerian bisa ngirim orangnya dikasih di-charge baterainya lah, dikasih skill-skill tertentu gitu. Sehingga bukan hanya terampil, profesional, tapi juga bisa memenuhi harapan publik tentang bagaimana komunikasi dijalankan. Iya, karena konteksnya kan beda ya Om. Jadi antara swasta sama pemerintah kan beda konteksnya. Jadi kita nggak bisa menggunakan cara berpikir swasta ke pemerintah kayak gitu. Sementara kalau selama ini yang dibikasi hanyalah yang secara umum aja gitu, nggak bisa dipaksa gitu kan kayak gitu. Gitu aja. Jadi kalau swasta kita jualan something, either goods or service, kalau pemerintah kita lebih ke kebijakan, kemudian pelayanan, trust, itu kan beda cara penyelesaian masalahnya gitu. Tapi kan intinya tetap sama. Iya. Dia harus menjelaskan dengan baik, dia harus bisa memahami keinginan publik dan memberikan kesempatan publik untuk berbicara dan menjawabnya dengan baik. Iya, benar. Jangan takut terhadap publik, jangan takut menjawab, jangan ngeles terlalu banyak ngeles, jangan kemudian berusaha untuk denial dan segala macam, jawab aja kan begitu. Soalnya kalau ngeles tuh malah lebih kayak kita, kalau pemerintah kan dia punya tanggung jawab besar untuk mengayomi ketika dia ngeles. Setuju. Dia kayak lepas tangan. Rakyat punya juga hak untuk mendapatkan informasi publik yang benar dari mereka yang menjalankan pemerintah. Iya, benar. Waduh, ini udah pintar sekali. Sebentar lagi mau ambil dokter di mana?
Belum jelas sih, Om. Belum masih cari. Jadi kalau Ini udah masa sudah begini nih. tergantung kampusnya, Dok. Tergantung kampusnya sih, Om. Maksudnya tergantung ada ini nggak sih supervisornya di kampus itu kayak gitu. Nah, Iya. aku senang sekali Iya. bisa dengar bincang-bincang dengan kamu. Waktu Iya. kamu dulu barangkali masih kecil sekali, atau barangkali belum lahir waktu saya sama Kayaknya belum bapaknya. ada. Belum ada. Ya, Om Saya Adi senang bisa anak-anak juga. muda sekarang maju-maju pikirannya. Oke. Mudah-mudahan kamu bisa lanjutkan sekolah terus dan Amin. kemudian memberikan ilmu yang baik kepada mahasiswa dan sebagainya. Iya, amin. Terima Oke, kasih, Om. ya, terima kasih. Thank you for Sambil the itu. diminum Iya, tehnya. iya. Oke, makasih. Ya. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Kiki atas kedatangannya. Mudah-mudahan kita bisa ngajak Kiki lagi ngobrol-ngobrol tentang bidang yang lain pada lain kesempatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.